Jadi kalau sekarang itu ada wacana beberapa lembaga survei mengatakan punya potensi satu putaran, menurut saya bukan sesuatu yang mimpi di siang bolong. Saya agak lucu kalau sering ada kiai yang mengatakan bahwa mengayomi semua calon, segala macam. Nggak bisa, nggak mau berpihak. Bagaimana caranya pemilu nggak berpihak? Itu rumusnya gimana? Nggak ada. Kalau nggak berpihak, berarti dia nggak menunaikan hak pilihnya dong. Nggak menunaikan hak pilih. Kan gini, Indonesia ini suka atau tidak suka, budaya patronasenya itu masih sangat kuat. Kalau kemudian orang yang cinta terhadap Pak Jokowi karena program-programnya mengena, dirasakan, dan kemudian ada nilai positif yang sampai dengan 80%, lalu kemudian orang itu menentukan pilihan tergantung arahnya presiden, salah. Oke, welcome to Total Politik. Wih, suasana agak berbeda nih. Suasananya sangat Jawa Timur ya. Iya. Biasanya gue dikelilingi sama Minang-Minang nih, Mas. Ya. Kali ini aku merasa mayoritas. Mayoritas. Ya, ini jarang-jarang talk show di sini mayoritas Jawa Timur nih. Iya. Lu terpinggirkan jadi. Iya, biasanya Jawa. Biasanya aku di Jawa ini cuma ada di film G30 S aja, Mas. Jawa adalah kunci. Dalam real life nih aku minoritas, Mas. Dan Minang-Minang kan memang bakat kulturalnya dan naturalnya adalah pabrik kata-kata. Ya kan, dari Buya Hamka dulu. Betul. Kan, dari jago pantun yang kita bersama the one and only Rizky Sadik. Yang sudah mulai banyak penggemar pengikutnya di media sosial ya. Ya, di Total Politik udah mulai ramai kan. Agak jarang orang yang tapi di Total Politik awal-awal tuh langsung melompat gitu, Mas. Iya. Ya itu berarti namanya berjodoh kita. Iya, benar. Kan penting juga buat total juga kan. Iya, betul. Cuma Opung Panda yang bisa kayak gitu pertama dan Masa? kedua. Iya beneran. Wah, Opung Panda pun enggak, Bos. Oh iya, Opung Panda udah setahun dulu baru naik Opung Panda. Iya kan? Ini apa aib yang terbaru nih, Mas? Iya. Sebagai Komisi 1 kemarin baru ini fit and proper Panglima. Ya, Panglima, betul. Ya kan? Seru lah itu. top. Panglima kasat tercepat ya. Kasat tercepat. Selain ada yang terlama, termuda, ternyata ada juga yang tercepat. Iya. Jadi memang kan ya sebetulnya cukup lama juga karena kan panglima sebelumnya kan kurang dari 1 tahun. Kalau ini kan punya potensi sampai dengan 2 tahun kan. Jadi ya seumuran kan sama Kapolri kan. Sama Kapolri. Angkatan 91 berarti, Mas. 91. Ya, kita nih hari ini kita nggak akan membahas itu. Betul. Ini tanya update terbaru ya kan. Ya, itu juga nggak ada kompetisinya di situ, ngapain kita Ada lah, cuma calon tunggal. Kecuali ada kompetisi. Emang ada ya? Misalnya tapi pernah. ada 2. Pasalnya pernah ada. Pernah. Ada yang fit and proper test, lolos, nggak jadi pula. Tapi bukan komisi ini kan? Bukan. Iya, bukan. Tapi akhirnya jadi mitra kita juga. Dan akhirnya jadi yang juga. Kalau tadi ada bilang tercepat, ini jadi yang terlama juga. Terlama. Di posisi mitra. Itu pakai istilah terlama apa terpanjang itu? Nah, yang terlama. Terlama. Yang mitra Anda ini. Iya. Bagus lah itu orang. Bagus ya. Dekat sini tempatnya. Nah, biasanya lama itu kan kayak kita kan ke rumah makan, makan di situ terus enak bertahun-tahun karena enak, nyaman, bagus, happy, perform. Ya. Nah, kita bicara lagi nih soal Jawa Timuran lagi. Berjawa Timuran, gitu kan? Berapa bosan sama Jawa Timur? Loh, kan waktu itu Jawa Timur kan dibilang di mana-mana battleground yang sesungguhnya. Ya kan? Kalau bahasanya mitra saya itu zona rebut. Zona rebut. Ya, itu yang menyampaikan Kabinda Jawa Timur tuh, betul. Serius. zona rebut. Iya, itu ada loh, ada rilisnya, medianya, bukan kita. Ini udah. Zona Loh, kenapa Kabinda bikin rilis soal zona rebut ini, Mas? Ya, asbabun nuzulnya apa ini? Karena ya mungkin dihitung sama dia dengan kondisi seperti itu, maka perlu kehati-hatian kan, menjaga kondusifnya, menjaga jangan sampai ada kerawanan. Karena memang hampir semua potensi kekuatan khususnya masalah Pilpres akan konsentrasi di Jawa Timur. Gitu.
Termasuk kiai-kiainya juga seperti itu kan, tersebar di semua capres-capres ini dan pasangan-pasangan. Pertanyaannya, emang Kabinda bisa ngasih rilis ya? Karena waktu itu kita kunjungan kerja. Oh, enggak. Ini gua agak khawatir. Enggak, makanya benar. harus ada konteksnya. Harusnya kan Daripada netizen yang nanyain. betul. Biasanya mitra ini kan hasil temuannya itu pasti diberikan kepada user. Iya. Dan itu tertutup kan, hanya diketahui oleh user Kalau only. itu boleh informasi itu, karena itu memang dipublish kerjasama antara Bawaslu, semua stakeholder pemilu itu melakukan rapat koordinasi. Ya, kan mereka kan masing-masing punya informasi kan tentang dampak kerawanan, dampak macam-macam itu. Nah, ya BIN salah satunya kan yang memberikan informasi tentang masalah itu kan melalui sumber-sumber mereka. Di Kabinda itu ada Biro Humasnya juga berarti, Mas? Nggak ada, itu yang ngomong langsung pada saat pimpinan dengan pimpinan komisi dengan pimpinan BIN Jawa Timur, dan itu ada rilis media aja. Seserius itu ya Jawa Timur ini ya? Serius. Oh. Makanya PAN juga memilih ketua DPW juga serius. Bukan gini ya, Pak Zul gimana Pak Zul, DPW Jawa Timur siapa? Bercanda. Nggak gitu deh. Bukan gitu, Rizky Sadik aja kan yang nganggur tuh Rizky Sadik gitu. Kalau pilih ketua RT gitu Mas, Gitu ya? di tempatku. Udah Pak Setio aja tuh, Pak Setio, karena banyak sering di rumah. Bukan kompetensi. Iya. Cari yang paling sering ke musola siapa nih? Banyak waktu di rumah nih. Ini apa problem terkini di Jawa Timur? Apakah kan waktu itu kita terakhir sama Om RS ketika baru saja diputuskan Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, yang mana Om RS membocorkan di situ Behind the story-nya bahwa voting ternyata suaranya Erick Thohir cuma 1. Ya kan? Suaranya Gibran berapa? 7. Ya kan? Artinya 7 partai termasuk Agus Jabu juga pilih Agus Jabu, pilih Gibran kan? Gelora kan? Agus Jabu. Anies Mata pun udah bilang kan. Iya. Tapi Agus Jabu gak ikut pemilu. Ada di situ. Agus Jabu kan? Minimal diloloskan oleh PN Jakpus. Agus Jabu masih situ Mas ya kan. Nah, Agus Jabu belum kita undang sini ya. Tapi juga kita undang Agus Jabu ini kan. Nah, itu kan posisi waktu itu sampai voting dan diumumkan, dan baru saja diumumkan waktu itu. Nah sekarang ketika sudah hampir 1 bulan nih jelang nomor urut, ini kira-kira gimana? Malam kan nomor urut? Iya, hari ini. Ini syuting pada hari Selasa tanggal 14. Jelang nomor urut kan. Iya kan? Gimana respon market Jawa Timur nih kira-kira dengan pasangan ini, Om RS? Ya, di zona rebut ini, zona rebut. Menurut saya itu kan seperti analisa saya yang waktu itu, bahwa Jawa Timur itu kan Prabowo pada Pilpres sebelumnya kan tidak jelek-jelek amat gitu perolehannya. Jadi justru efek dari masuknya Mas Gibran ini di dalam proses capres dan cawapresnya Prabowo itu saya kira menambah satu kekuatan baru, jadi membuat kekuatan baru karena basis lamanya Pak Prabowo tidak terlalu banyak yang hilang. Kita sudah melakukan kajian-kajian dan hitungan-hitungan juga sih sebetulnya, secara hitungan bukan menggunakan lembaga survei, pakai hitungan tolol-tololan lah gitu, hitungan goblok-goblokan lah kira-kira gitu lah kalau bahasa Jawa Timur. Hitungan primitif ini lah. Gimana hitungan? Coba hitungan primitifnya gimana? Lah, kasih dulu. Hitungan primitif ini buat pancingan aja. Hitungan primitifnya kita itu kan perolehan suara total nasional Pak Prabowo melawan Pak Jokowi pada tahun 2019 itu kan 45% lebih kurang ya, 44, sekian berbanding 55% gitu ya. Kemenangan Pak Jokowi. Nah, kan sekarang kan banyak yang diperdebatkan bahwa dengan mengambil Gibran maka pendukung Pak Prabowo yang anti Jokowi akan pindah, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan Pak Jokowi misalnya, karena dulu didukung PDIP dan sekarang pecah kongsi dengan PDIP, maka pendukung Pak Jokowi juga sebagian akan pindah. Nah, kita mau menghitung yang goblok-goblokan tadi itu, yang primitif tadi itu. Katakan dari 2 itu aja, kita belah semangka aja lah. Ini kan lagi semangka kan lagi ngetren kan, karena kita pro Palestina kan. Ya. Belah semangka bukan belah duren ya. Bukan belah duren. Ya. Kalau belah duren itu nggak rata belahnya, Bos. Ya ada cekok lekukannya kadang kurang pas, Mas. Kurang pas. Ya, kalau belah semangka memang agak presisi ya. Iya. Presisi. Iya. Salam presisi. Iya.
nyerempet lagi aja. Ini bukan mitra beliau, jadi kurang beda. antusias beliau. Mitranya Pak Tapi Pacul nganter. Waktu pas fit proper dia nganter ke situ. Oh, beliau. Oh, Menunjukkan Pak ini. soliditas gitu kan, soliditas. Sinergitas ini Mas. Soliditas, ya. Pak Mantap. Pacul punya mitra ini. Ya, karena sama-sama satu angkatan, Bos. Satu angkatan. Ya, bolo. Iya. Ya silakan. Ya. Kembali kita belah Belas dua Mangka, kan. Belas Mangka. 45% pendukung Pak Prabowo, kalau dianggap itu sebagian ada yang lari karena mereka adalah pendukung yang misalnya kelompok kanan sekali, misalnya itu yang merasa itu bersama dengan Pak Prabowo itu tidak suka bergabung dengan adanya Gibran, katakanlah itu dibagi dua sudah. Sebagian lari, sebagian bertahan. Itu kan 45% dibagi dua kan 22,5%. Oke. 22,5%. Ya, Nasional jadi, nih. Nasional. Kemudian yang Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi juga sebetulnya 55%, katakanlah dibagi dua juga. Maka 27,5%. 27,5% ditambah 22,5% itu 50%, Bos. Iya. Oh iya ya. Betul. 50%. Kalaupun ada yang karena pergi. Kalaupun ada yang pergi. Jadi kalau sekarang itu ada wacana beberapa lembaga survei mengatakan punya potensi satu putaran, menurut saya bukan sesuatu yang mimpi di siang bolong gitu. Jadi ya walaupun ini butuh kerja, butuh memastikan lagi bahwa basis-basis tradisional yang memang solid dengan Pak Prabowo itu dikuatkan lagi. Kemudian yang juga pendukung-pendukung Pak Jokowi yang sudah hampir 80% kecintaannya dengan presiden itu Mas Gibran juga bisa merajut kembali untuk kemudian disolidkan. Menurut saya bukan sesuatu yang aneh-aneh lah itu. Itu hitungan dari Litbang Pan. Ya, dan ini ngomong sambil makan sate aja santai-santai, namanya hitungan goblok-goblok. Itu kan primitif ini, Bos ya. Nggak pakai survei, nggak pakai apa-apa. Enak juga jadi Litbang partai. Pak, Belah. di presentasi itu di deck ini, Pak. Notes, ini hitungan goblok-goblokan. Belah semangka ini ya. Iya. Tapi strong votersnya Jokowi di data Anda berapa, Mas? Di Orang yang pecah derek gesang ikut Jokowi itu. Pecah gesang derek Jokowi. Kalau menurut saya nggak kurang dari 40% dari pemilihnya Pak Jokowi. Besar ya. Ya, menurut saya. Artinya gabungan, kan kita juga sadar lah teman-teman. Berarti 40% dari 85 juta suara. 55% itu ya. Iya, dari 55%. Iya ya, yang kalau kalian survei kemarin Mr. Q punya survei 30% setuju 3 periode, Bos. Iya, itu Iya kan? iya. 3 periode aja setuju mereka. Itu dianggap strong voternya Pak Jokowi itu karena Jadi itu belum kita memasukkan variabel anak muda ya yang pada saat itu belum memilih misalnya. Ini jangan diabaikan loh, karena memang kan kawan-kawan muda ini kan milenial, Gen Z itu kan nggak suka didirektif kan. Mereka kan mau pilihannya sendiri. Nah ini kan tinggal masalah kemasannya, dan menurut saya kemarin sudah saya bahas di sebelumnya. Pada saat deklarasi itu ada sesuatu yang baru yang disodorkan oleh Mas Gibran dalam proses memperkenalkan dirinya kan. Dan dalam beberapa perjalanan ini ke Sumatera segala macam responsifnya juga cukup bagus gitu. Yeah. Jadi tidak ada direktif mengarahkan, memaksa itu anak muda emang seperti itu. Gue curiga ya. Ini kecurigaan gue ini masuk akal nggak, Mas? Jangan-jangan isu 3 periode itu salah satu cara Pak Jokowi untuk ngecek berapa strong votersnya dia. Ya pokoknya kalau Pak Jokowi ini kan memang punya banyak jurus. Iya. Jurus gerakan tanpa bolanya banyak betul untuk memastikan bahwa memang keputusan yang akan diambil tuh segala resikonya bisa beliau hadapi. Iya. Gitu. Pada akhirnya dia akan mengambil sebuah keputusan yang ya nggak ada kata mundur, itu maju aja terus. Dan selama ini ya terbukti beberapa bicara tentang masalah kebijakan negara dengan segala pro kontranya lah. Kita tidak mengkalkulasi tentang masalah pandangan orang terhadap negatif positifnya itu lain lagi judulnya. Tapi beliau bisa menjalankan banyak hal yang itu tidak pernah dijalankan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ini kan juga itu kan kalkulasinya nggak main-main menurut saya. Dan strong votersnya Pak Jokowi ini berkontribusi lebih besar dibanding para cawapres ini kan, elektabilitas cawapres ini. Mas. Iya, benar. Karena tadi skemanya Mas RS cuman pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, udah itu aja. Dua. Iya. Bahkan produk-produk partai-partai ini, pengikut setiap partai atau apa itu belum tentu jadi Nah, ukuran. kalau di Jawa Timur buat bedain kiai yang tegak lurus Jokowi sama yang enggak itu gimana?
Ada nggak? Ya, dan apakah battlegroundnya Pak Prabowo 5 tahun lalu itu masih sama solid gak mendukung Pak Prabowo misalnya? Menurut saya Sama. masih solid kalau di Jawa Timur. Jadi gini, kalau bicara tadi masalah-masalah kiai tadi ya, ya kan kiai ini kan juga pemilih, Bos. Iya. Jadi saya agak lucu kalau seandainya ada kiai yang mengatakan bahwa mengayomi semua calon segala macam, nggak bisa, nggak mau berpihak. Bagaimana caranya pemilu nggak berpihak, itu rumusnya gimana? Kan nggak ada. Kalau nggak berpihak berarti dia nggak menunaikan hak pilihnya dong, nggak menjalankan hak pilihnya. Dia ke kotak suara, dia datang ke TPS, kemudian mengambil surat suara, lalu kemudian membuka, maka kemudian oh ini calon presiden ini bagus, ada pilih, calon presiden ini bagus pilih, terus dihimpit. Jadi suara nggak itu? Kan harus berpihak salah satu kan. Yang netral biarin penyelenggara aja ya. Yang netral penyelenggara aja kadang-kadang nggak netral. Sama aparat. Oh, iya. Kadang-kadang Harus netral. Kan tergantung pendekatannya. Kan juga penyelenggara itu juga punya hak pilih loh. Iya, Kan betul. gitu loh. Kan ini Sebelum tugas di TPS nyoblos dulu kawan kan Mas? Iya gitu. Jadi menurut saya biarkan aja. Justru kami di Jawa Timur PAN itu kan seperti yang saya sampaikan selalu ingin membangun sebuah narasi politik ini, pemilu ini, demokrasi ini yang gembira aja, nggak usah dibuat terlalu stres. Narasinya juga jangan membangun narasi yang punya implikasi membelah masyarakat di tingkatan grassroots, termasuk tokoh-tokoh keagamaan, para kiai, para ulama itu juga biarkan aja kalau mereka kemudian berada pada banyak calon. Ya kan itu kan memihak, maksud saya itu nggak ada masalah, itu haknya dia juga. Justru harapan kita nanti pada satu titik tertentu fungsi dari masing-masing tokoh-tokoh keagamaan kita itu, tokoh-tokoh masyarakat itu yang akan kemudian menyatukan kembali karena mereka tersebar di semua calon. Ada kan? Kalau bicara tentang masalah NU semuanya ada. Di semua calon ada, kiai-kiainya ada, semua tokoh-tokoh kiai besar banyak. Kalaupun berseteru secara politik, mereka akan rekonsiliasi dengan bahasa NU ini ya Mas? Dengan bahasa NU, dengan bahasa kekiaian, dengan pendekatan keagamaan. Dan menurut saya itu bagus dong Mas. ya itu biasa-biasa aja. Jangan juga kita menjadikan itu sebagai sarana kita untuk mengadu domba malah tokoh-tokoh itu juga. Itu kita juga salah kan. Jadi menarik di sana memang ya saya harus akuin kan dulu saya pernah bahas. Di Jawa Timur itu pembelahannya ada 5-6 klaster di sana itu kan. Ada di daerah yang dinamakan Madura Raya itu kan dengan perbatasan yang berbeda kan. Madura Raya itu NU keras tapi yang garis keras itu pun dibelah itu di dalam Madura Raya ada 2 lagi. Ada yang sangat keras itu daerah Sampang dan Bangkalan, ada yang agak moderat itu kan Pamekasan sama Sumeneb gitu kan. Nah, itu pembelahan pemilih Jokowi Prabowo 2019. Menurut saya itu ada di situ, ada yang nanti akan memilih Anies ada di sana kalau berbicara yang akan datang ya. Artinya dulu memilih Pak Prabowo, tapi ada juga yang memilih Pak Jokowi karena dia sebagai Islam yang moderat. Gitu loh. Di Madura Raya kebelah 2. Kebelah 2. Ya. Yang dulu sangat keras memilih Pak Prabowo, yang moderat memilih Pak Jokowi. Iya. Nah sekarang kan berarti dua-duanya milihnya kan Pak Prabowo kan? Ya karena Jokowi Prabowo. Iya betul. Kalau belas mongko pun kan masih masih seperti itu. Nah, Om Eras, ini isu terbaru nih, isu terkini yang harus Anda tanggapi sebagai seorang pimpinan wilayah nih. Yaitu pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga itu dilakukan oleh aparat keamanan di Jawa Timur. Nah ini dan udah dibantah oleh Wakapolda juga. Nah gimana menurut Om Eras soal isu ini? Apakah Anda dapat info dari mitra Anda juga itu bisa kalau soal duga-menduga itu kan kita ya kayak ayam sama telur kan, siapa yang menduga, siapa yang melaksanakan kita nggak pernah tahu. Kan lebih bagus kalau ada hal-hal seperti itu. Kan kayak kemarin saya sampaikan tidak ada satupun kejadian di dalam proses demokrasi menuju pemilu itu yang tidak bisa dijadikan isu politik. Jadi saya kira ya ini adalah produksi-produksi isu politik yang tidak bisa dibuktikan ya. Kalau ada ya tangkap orangnya, adukan orangnya, kan ya beredar kan, saling jawab menjawab kan. Itu yang saya bilang kemudian akan menimbulkan narasi kebencian di tingkatan grassroots. Kalau kami PAN Jawa Timur berusaha untuk kemudian tidak menanggapi itu semua. Ya kita selalu mengarahkan kepada semua kader, kepada caleg kita, sudah nggak usah menjelekkan calon presiden lain dan tim suksesnya, cara-cara di lapangan. Ini adalah ajang untuk kita mengeluarkan jurus kita masing-masing dalam kontestasi yang menggembirakan, yang membahagiakan.
soal siapa kemudian jurusnya yang paling efektif dipakai, ya itulah yang jadi pemenang. Di zaman sekarang ini Mas, seberapa mungkin sih Mas tadi tuduhan atau asumsi tadi itu bisa terjadi dan terlaksana di lapangan sih Mas? Menurut saya semakin kesini dalam proses pemilu semakin sulit lah. Kenapa? Ya kan sekarang kan sudah semakin terbuka, medsos di mana-mana. Kita nggak pernah tahu siapa yang memelem, siapa yang memvideo, siapa yang memposting. Kita nggak pernah tahu kan. Ada beberapa juga posting yang kemudian diklarifikasi, minta maaf karena tidak dicek dulu. Nah itu kan juga bahasa, belum lagi dengan adanya. Iya, banyak tuh Mas. Banyak kan. Nah, ada lagi Pak dengan teknologi AI misalnya yang ya Pak Presiden aja dibilang bisa bahasa Cina, sebentar berubah lagi bisa bahasa Arab gitu kan. Nah ini kan hal-hal seperti ini menurut saya sudahlah kita kalau menjadikan itu sebagai sarana untuk memproduksi kebencian kok ya lebih baik enggak. Kalau kita ya, ini kan soal masalah cara. Lagi-lagi ya mungkin ada juga kelompok ataupun calon yang menggunakan itu sebagai cara jurus dia untuk kemudian melakukan proses konsolidasi dan memenangkan calonnya, ya boleh aja, itu sah-sah aja. Kalau PAN khususnya, dan saya dengar juga beberapa statement baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran itu ya selalu mengatakan nggak usah ditanggapi, tidak usah direspon, ya kalau perlu diklarifikasi ya tidak usah terlalu jelas, ya cukup dengan bukti. Ya. Kan yang contoh jelas kan yang Mas Gibran yang dibilang manggil tentara-tentara misalnya, kan juga diklarifikasi juga sama yang memposting berita salah gitu. TNI Angkatan Darat yang kasih klarifikasi Mas. TNI Angkatan Darat yang jadi bikin tweet TNI Angkatan Darat, nanti di post ya itu. Dia bikin tweet balasan dan kemudian yang memposting lalu kemudian minta maaf karena salah tidak meng-cross check berita. Nah itu kan ya kan mempermalukan dirinya sendiri kan. Nah gimana Mas? Ini sekarang situasi agak berbeda. Kalau 2019 dulu PAN berada di barisan yang mengawasi pemerintahan, kan maksudnya mengawasi narasi kecurangan, itu kan bagian dari pendukungnya Pak Prabowo waktu itu, salah satunya PAN gitu kan. Narasi soal kecurangan, soal penggunaan kekuasaan, aparatur negara. Nah sekarang Anda di posisi ini gimana perasaannya? dan model asumsinya tadi sama Mas, kecurigaannya. Produk-produknya sama. Ya kita kemudian kayak gini ya rasanya. I feel you bro, gitu. Kayak gini perasaannya memang. Ya memang itu lah. Dalam teori kekuasaan menurut saya itu ya kita juga nggak bisa menutup mata bahwa mungkin saja di dalam perangkat negara ini lalu kemudian punya, seperti saya bilang, punya keberpihakan, kan mungkin saja gitu. Kepada personalnya, tapi kalau itu didirektif, itu diarahkan, itu dikomando, kok menurut saya nggak ada. Tapi kalau bahwa kemudian ada di bawah simpatisan yang kemudian merasa bahwa dia juga punya hak pilih, lalu dia kemudian menggalang, kan gini, Indonesia ini suka atau tidak suka, budaya patronasenya itu masih sangat kuat. Jadi kalau ada seseorang yang dia dianggap sebagai tokoh masyarakat karena dia punya jabatan tertentu, yang kebetulan jabatannya tidak melarang untuk kemudian berpartisipasi di dalam proses politik, itu lalu kemudian kalimatnya didengarkan oleh masyarakat di sekitarnya atau mungkin di perkampungannya, kan nggak ada yang salah kalau dia kemudian mengarahkan kepada pilihan tertentu. Itu kan respon personal gitu, tidak diperintahkan siapapun. Kalau presiden kan sudah jelas, misalnya PJ, kepala daerah semuanya jangan sekali-sekali bermain-main misalnya. Jangan menggunakan kesempatan, walaupun PJ pun juga punya hak gitu. Tapi kalau itu dia evaluasi, kalau Mendagri mengevaluasi 3 bulan sekali, saya tiap hari mengevaluasi misalnya seperti itu. Itu kan kalimat-kalimat jelas yang sudah disampaikan sama beliau. Lah kalau seandainya beliau sudah menyampaikan jelas seperti itu masih tidak dipercaya, ya bukan salah yang tidak dipercaya dan tidak percaya. Tapi abuse of power itu sebesar apa sih kemungkinannya untuk bisa terjadi, Mas, di dalam Pilpres kali ini? Makanya saya bilang kalau seandainya itu abuse of power-nya digunakan, itu kok saya tidak yakin. Tapi kalau itu kemudian bentuknya itu adalah partisipatif
Ini apa nih? Ini bahasa politik. Coba. Abuse of power digunakan itu baru bayar. Sebagai instrumen. Sebagai instrumen. Itu yang Kalau bahaya. partisipatif tuh gimana tuh? Ya itu yang saya bilang, kalau seandainya dia saya ini misalnya ini. Komandan, izin komandan. Saya ini anggota Saya DPR nanya. ya, Gitu. misalnya ya, atau anggota DPD RI lah misalnya. Iya. Anggota DPD kan bukan partai politik kan, Iya. Ya. tapi di tengah-tengah masyarakat kan dia dianggap tokoh. Oh gitu. Nah, Yang mana tapi kan- yang mana dia punya pilihan. dia punya pilihan. Lalu dia ditanyain sama tetangganya, sama keluarganya, sama kampungnya, sama kepala desanya karena dianggap tokoh. Ya. Nah, lalu kemudian dia, ya kalau saya pilihannya ini, kan nggak salah. Nah, tapi kalau aparatur negara itu Mas yang dianggap harus netral, tidak boleh menunjukkan gelagat, tidak boleh kayak menunjukkan TNI, iya Polri gitu. Ya, kalau ekspresi TNI nggak aja bisa nggak pilih. boleh. Ya, Polri juga nggak bisa kan? Nggak bisa. Ah. Tapi kan istrinya bisa, Pak. Anaknya kan bisa. Jadi kalau nanya ke suami, boleh aja kan? Hah? Kalau nanya ke suami, Mas, aku pilih apa, Mas? Ya bukan, maksudnya masyarakat tanya sama istri atau anaknya, kan bisa juga kan. Iya, iya. Jadi kalau Oke, direktif, oke. kalau Iya, menurut saya kok nggak ada. Oh, kalau iya, di iya. drive dari pusat itu nggak ada. Nggak mungkin. Tapi Saya bisa kalau Iya. pastikan juga. keberpihakan individu yang Punya implikasi terhadap Iya. penggalangan di bawah, ya nggak bisa disalahkan. dong. Iya, dan masalahnya Mas, kalau menurutku di 3 calon ini kan ada salah satunya Menko Polhukam yang punya otoritas penuh Yes. di bidang itu kan, Yes. pengendalian isu-isu politik hukum keamanan yang membawahi Satgas Pemilu Iya. macam-macam. Iya, dan misalnya kalau nanti Saya mau lagi, kan kalau bicara masalah tadi Menko Polhukam ada Iya. salah satu cawapres. Masih Menko loh, Mas. Masih Iya. Menko Iya, tidak punya mengundurkan otoritas diri, kan? loh. mitra Anda kan ini kan? Enggak, bukan ya? tiga itu. Tiga tiga. ya? Tapi Menko Dinda itu, ini kan. Menko lebih tinggi lagi. Oh iya, Dinda ketua komisi. Pak Pacul manggil Kalau Pak satu Menko. lagi misalnya Caimin misalnya, kan dia kakaknya dia kan menteri desa. Iya. Oke. Kalau sebenarnya perangkat-perangkat desa yang kemudian menjadi Fasilitator desa ini ya. fasilitator desa kemudian digerakkan, tapi tidak digerakkan secara infrastruktur, saya yakin Pak Halim tidak melakukan itu. Iya. Tapi lalu kemudian karena mereka direkrut, mereka tahu direkrut, mereka Iya. dapat penghidupan, mereka dapat segala macam, lalu berpihak, Iya, terus Mas. mengarahkan orang di bawah. Kan nggak bisa. Inisiatif itu partisipatif. ya. Partisipatif. Inisiatif untuk nyenangin komandan kan. Nah, Nggak disuruh juga. Nggak disuruh dan juga. menurut saya itu nggak salah. Menurut saya loh ya, Iya. orang bisa ngomong itu salah ya terserah aja. Tapi menurut Iya. pandangan saya itu nggak salah karena mereka punya Iya, hak. misalnya kayak Bu Risma kan PKH tuh. Misalnya, Iya, kan dia bansos kan di bawah iya, Bu Risma iya. semua, Terus kemudian PDI. semuanya bergerak untuk kemudian mendukung PDIP, salah? Enggak, menurut saya nggak salah. Karena memang mereka ya this is power, this is politik. Iya, Kalau iya. kita mau berbuat sesuatu ya memang harus kekuasaannya dipegang dulu, baru kita bisa melakukan perbaikan. Artinya kalau kita baik sama orang, kalau orang itu jadi baik sama kita kan itu reciprocal aja, apa Berarti- hubungan sebab akibat Berarti aja. Mas RS mau bilang bahwa ketika kita bicara soal intervensi kekuasaan, bahwa kekuasaan itu tidak tunggal. Hmm. Ada banyak pemegang, ya kalau perusahaan banyak pemegang sahamnya gitu. Iya betul. Iya. Betul. Dan semua orang yang merasakan manfaat terhadap ketokohan seseorang, bohong kalau kemudian orang itu tidak pingin yang memberikan manfaat itu lalu kemudian terpilih lagi, Iya. atau lalu kemudian orang itu kemudian bisa sukses. Iya. Bohong lah. Karena dia merasakan manfaatnya kan, Merasakan Mas? manfaatnya. Ya nggak usah jauh-jauh DPR, sudah anggota DPR. Kalau dia nggak memberikan manfaat sama daerah pemilihnya, nggak dipilih lagi lah, Bos. Ini kan hal-hal simpel aja menurut Iya, saya. iya. Dari sudut pandang saya nggak salah, tapi mungkin ada yang kemudian merasa bahwa ini akan digerakkan secara masif. Kalau menurut saya kok enggak. Iya, iya. Pak Prabowo udah mundur belum sih Menhan? Enggak, Enggak, Kan cuti, kan nggak harus mundur harus juga. mundur. Tapi Iya, kan sama artinya kayak kalau Pak Pak Mahfud kan. Prabowo dianggap punya potensi abuse of power, lu ada Pak Mahfud di sini. Iya. Menko Polhukam yang justru membawahi kepolisian, bisa membawahi Mendagri kan. Iya banyak. Iya ya. dong. Betul. Berapa kementerian di situ? Iya, PDI punya Ada Pak Lauli. Lauli ya banyak ya. Jadi Iya kan? jadi artinya semua yang bertarung ini sekarang pegang alat kekuasaan. Iya. Iya. Itu menurut saya ya Pak Jokowi juga nggak gara-gara berbeda pendapat lalu kemudian pada diberhentiin semua, kan enggak juga kan. Nasdem masih megang KLHK, polisi hutan kan di bawah KLHK Iya. tuh kan. Kementerian Desa tuh punya Desa. 39.000 pendamping desa se-Indonesia. Yes.
39.000. Iya. Satu orang megang 10 aja misalnya gitu kalau pakai MLM sistem ini Mas ya. Berapa itu udah barang? Iya, Misalnya. betul. Kemenaker tuh kan BLK Ya itu kita nggak tahu berapa tuh. Iya banyak juga tuh ya, benar. Benar, Ini benar. membuka perspektif gua nih. Iya. Semuanya pegang alat kekuasaan. Oh ini Jadi menarik. jangan merasa Berarti- paling betul. Berarti ini pertarungan semuanya pegang golok nih ya. Semua jadi kita bilang itu tinggal masalah jurusnya mana yang paling Betul, efektif betul. Iya. untuk kemudian memenangkan kontestasi. Kalau saya bukan kompetisi lah, antar anak bangsa kontes saja keren-kerenan sampai Iya, diterima iya. di masyarakat. Beauty contest ini Mas. Martial contest kan. kan. Iya. Iya. Jadi kalau mesin mobil itu, ini tuh kayak ada engine brake-nya gitu Mas ya. Kalau supirnya mau ngegas ugal-ugalan di depan belokan yang tajam, engine brake-nya otomatis akan ngerem gitu kan. Yes. Karena ada Dan kembali lagi kepada persoalan yang diperdebatkan lah bahwa ada Jokowi efek, ada segala. Kan ini sama juga. Kalau kemudian orang yang cinta terhadap Pak Jokowi karena program-programnya mengena, dirasakan dan kemudian ada nilai positif yang sampai dengan 80%, lalu kemudian orang itu menentukan pilihan tergantung arahnya presiden, salah. Kan nggak salah. Kan bukan presiden mengatakan, hey pilihlah ini, kan nggak juga. Dia kan mengatakan netral kepada semuanya. Presiden kan nggak punya Tapi anak. kan anaknya Presiden nggak punya anak. Pak Bos. Jokowi. Nah, Pak Jokowi punya anak. Kan anaknya Pak Jokowi kan maju masalahnya. Ya itu kan simbol-simbol aja, nggak apa-apa juga gitu. Jadi menurut saya Oh, jadi menurut Anda nih Mas RS, Mas Gibran ini adalah simbol persepsi, Ya. bukan simbol struktur dari kekuasaan presidennya Pak yes, Jokowi. tidak pernah akan bisa Karena struktur kekuasaan tadi sudah terbagi rata di 3 kontestan. Yes. Oke. Mas Gibran hanya bisa mengambil manfaat Dari dari orang yang happy, happy Iya. dengan persepsi Pak Jokowi ya. Yes, gitu. Iya. Yang nggak happy juga banyak masalahnya. Yang happy juga banyak. Iya. Mas tapi ada beberapa Apalagi orang yang korban-korban sen kanan belok kiri kan. gocek-gocek baut ini kan, kemelut depan gawang ini Ri. Tapi Mas waktu itu gue denger ini Mas, apa namanya, wawancara salah satu konsultan politik senior lah Mas Saifullah Fatah ya di salah satu podcast gitu. Dia bilang, ya oke, approval rating Pak Jokowi ini tinggi lah, Iya. 80-an%, sekarang udah angka 75-76. Tapi itu dianggap fata morgana. Iya. Karena realitanya kalau kita cek belah-belah lagi untuk kasus-kasus atau isu-isu tentang lebih mikro gitu, lebih banyak orang happy-nya. Iya. Nah, Mas Aras gimana? Ya kan boleh kan, dia kan konsultan. Iya juga. Dia kan mengelola PKB. Dia juga mengkonsultanin Anies sama Caimin. Kan boleh dia berprediksi seperti itu kan. Iya. Nggak salah. Mencari perspektif lain Iya. untuk bisa Membaca. membuat Rasional. kampanyenya Anies Yes. jadi rasional. Iya. Betul. Ya boleh kan. Atau kasih semangat mungkin ya. Enggak segitu ya. Lebih tinggi dong. Apa coba sekarang pada saat beliau juga menyampaikan Seprimitif-primitifnya. pada saat beliau juga menyampaikan tentang Amin Rais efek coba. Iya. Apa coba manfaatnya? Kan manfaatnya kan juga kemudian supaya ada kehati-hatian di dalam timnya sana, kan boleh juga. Dulu Pak Amin juga pendukungnya kita sudah berprediksi kita 20% kali waktu pertama kali PAN itu Oh lahir. iya, Mas RS ada di situ. Ada di situ. Ah, Itu gila cerita. dua setiap pertemuan nggak ada yang sepi. Tapi kan kemudian itu tidak ekuivalen dan terkonversi menjadi suara sebesar itu. Emang dulu Mas Anies tuh kayak Pak Amin sekarang? Dulu. Menurut Pak Mas Iya, benar nggak menurut Anda? ya menurut saya Sebagai yang ikut di barisan itu dulu. ya menurut saya ya seperti itu, karena kan yang datang di lapangan itu kan jumlahnya mau berapa banyak sih? 100.000, 200.000. Iya. Itu Lah, banyak banget tuh. Lah itu kan sudah penuh. 2 stadion tuh 200.000 Nah, tuh. itu kan sudah kalau pakai drone kira-kira sudah memuntah-muntah kan orang nonton kan gitu. Itu layar TV ini udah penuh Mas. Iya. Harus di-extend. Tapi kalau 100.000 itu masih, kalau untuk nyari kursi DPR RI aja masih bahaya tuh, kursinya 2 bos, kakinya 2. Oh, Masih baru kursi goyang-goyang. 2 tuh ya. Kalau di Padahal Jawa Timur. kalau kita mengadakan acara jalan sehat sudah kira-kira waduh Udah sur sendiri sur kan. banget. Iya. Ini kayaknya sur gua. Iya. Iya ya, ada juga Amin Rais efek ya Mas Aep bilang ya waktu itu. Jadi Benar-benar. maksud saya ya saya menghormatin beliau sebagai akademisi, sebagai seorang ahli Intelektual. politik, intelektual, punya lembaga survei juga gitu kan, konsultan. Ya. Ya, bahwa beliau mencari narasi-narasi yang kira-kira itu bisa membuat kehati-hatian tim yang beliau dukung, kemudian atau mungkin juga memberikan koreksi-koreksi supaya
dalam tanda kutip sedikit menyerang-nyerang, nyupit-nyupit calon yang tidak didukung, ya itu sah-sah aja dong. Tapi biasanya Mas EF nggak mau ngomong kalau jadi konsultan ya? Hah? Biasanya. Iya. Maksudnya ngaku gitu konsultan siapa? Dia declare, declare, tapi nggak mau ngasih statement biasanya. Oh iya, hanya untuk usernya. Iya, tapi dalam konteks ini, dalam podcast ini, Mas EF berimbang sih memang melihat semua juga dibaca realitanya kan. Ketika bicara Amin Rais efek, itu membuat efeknya nanti akan membuat kehati-hatian seperti yang Mas RS bilang tadi, tapi di sisi yang lain soal kepuasan itu nyubit-nyubit. Kalau di sisi kami gitu ya, kita melihatnya berarti ada kekhawatiran. Kalimat itu muncul dalam kondisi ada kekhawatiran bisa berbahaya apapun alat ukur yang dipakai gitu. Kan semua kan tinggal masalah alat ukurnya. Ilmu statistik itu kan tinggal bagaimana kita ngambil sampling. Dan perspektif untuk membaca datanya. Iya. Dan memang ya politik itu adalah tentang it's about opinion gitu loh. Tentang masalah perspektif orang terhadap isu yang dibangun. Nah, itu yang saya bilang jurus. Jurus yang mau dipakai apa? Perception is much more important than reality. Nah, kalau bahasanya Mas Burhan itu kan dari indikator dia mengatakan ya ini apa yang sekarang lagi rame di permukaan itu ibarat kopi di dalam cangkir. Dia nggak sampai luber ke bawah, cuman di situ aja muter-muter. Dan itu pernah dirasakan sama PAN. Gimana? Ya, PAN merasakan bangga sebagai partainya orang pinter. Pada saat dulu awal-awal 99. Anda udah situ dulu Mas? Sudah. Iya, jadi betul. kita bangga kan ngerasa kita aktivis kampus. Intelektualitas naik ya. Padahal belum ada tolak angin waktu itu ya. Udah kumpul orang pinter ini kan di sini kan. Kita nggak salah ini pilih partai gitu kan. Partainya orang-orang pinter di sini. Ternyata orang pinter jumlahnya sedikit, Bos. Lihat kiri kanan kok kita 20 orang aja nih belakang. Tapi memang benar ya, waktu dulu gua ketemu sama orang partai lain gitu ya, gue nggak nyebut partainya. Dia bilang gini, kalau dulu kita sama orang PAN itu minder-minder Bos, karena kelihatan pinter-pinter, pakaiannya necis bukan bermerek ya, tapi rapi lah, berkelas gitu ya. Kalau sekarang agak beda katanya waktu sebelum 2019 gitu. Kita nggak bisa bedain orang PAN sama PKS kalau sekarang. Waktu 2019 tuh. Ya, karena waktu itu kita memang lebih, ya itulah, itu sekarang cara Pak Zul yang pada periode kedua ini kan memang jauh berbeda lah. Itu kan sebetulnya beliau itu justru mendudukkan positioning PAN sesuai dengan niat awal didirikan sebagai partai nasional, partai tengah, nasionalis religius gitu kan. Cuman dulu itu karena dominannya itu adalah aktivis-aktivis organisasi Islam yang ada di PAN, pengurus-pengurusnya, maka nuansa kanannya itu susah kita mau keluar. Dulu nih periode berapa nih Mas? Ya dari mulai awal lah, dari mulai pemilu 99 tapi kan di situ ada sampai Faisal Basri waktu itu, ada Albert Hasibuan. Ya kalah terus kan. Oh iya. Kalau terus gimana? Kalah di internal, kompetisi internal. Mereka terpelanting lah ya. Iya. Kalah dominannya kan kalah gitu kan. Jadi kemudian dalam perjalanannya memang perjuangannya lalu kemudian lebih cenderung, apalagi 2019 gitu kan. Makin kanan banget gitu kan. Iya. Tapi waktu Mas Tris itu apa argumennya dulu Mas? Ya itu, ya dia sudah berusaha tapi gagal juga. Nggak jadi ketua umum kan bukan bagian dari aktivis. Tradisi pengusaha. Harusnya kan ada termasuk Pak Hatta. Pak Hatta kan juga Pak Hatta HMI. Tapi kan dia aktivis Salman dia di betul. Kalau Mas Tris ini yang lebih tengah ya dianggap mewakili tradisi. Dulu kan kita berpikir bahwa dia itu bapaknya NU, ibunya Aisyah gitu kan. Dan dia backgroundnya pengusaha, orang Pekalongan. Ya kita berharap pada sesuatu yang baru. Dan memang kan sebetulnya membawa isu hidup adalah perbuatan dulu sangat kenceng sekali sebetulnya gitu kan. Tapi rupanya dalam praktek di lapangan kan lagi-lagi PAN ini masih identik dengan para caleg-calegnya. Oh caleg. Ya, Pak Amin masih Pak Amin sebagai penasihat. Dan primus inter paresnya meskipun ada Sutisno Bair, primus inter paresnya Pak Amin waktu itu ya. Pak Amin gitu simbol-simbolnya. Dan kemudian caleg-calegnya juga masih didominasi sama aktivis-aktivis Muslim. Gitu, aktivis-aktivis kanan yang kemudian mungkin arah pergerakannya seperti itu. Kalau sekarang kan dan Pak Aminnya makin kanan waktu itu.
Pak Aminnya makin kanan. Ya kan semakin bertambah usia orang biasa kan kayak gitu. Ya kalau kita pun juga bertambah kan makin betul. makin mikirin akhirat kan. Betul. Gak ada salahnya lah kita ibadah dulu nih kan, ya kan? Wong gratis. Makanya mendirikan Partai Umat itu kan kemudian kan slogannya sangat kanan. Dan buat saya sih nggak ada masalah kalau bahasa kami di Jawa Timur itu nggak ada yang salah dengan Pak Amin karena kalau sebagai orang Islam menggunakan ayat amal ma'ruf nahi mungkar, kanan itu. Jadi tegakkan keadilan, apa kezoliman itu kan. Nahi ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar kan seperti itu. Tapi kalau Pak Zul juga bisa sebagai orang Islam juga nggak salah juga. Karena di dalam agama Islam itu juga ada ayat yang mengatakan wa ta'awanu ilal birri wa taqwa, kerjasama. Bergotong royong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Harus jadi orang tengah kalau mau kerjasama kanan kiri kan. Kerjasama masuk di dalam pemerintahan kan gitu kan. Jadi Mas, sebenarnya Pak Amin yang semakin kanan atau justru malah orang-orang yang ekspektasinya keliru dengan Pak Amin tahun 98-99 sebenarnya. Memang the real Pak Amin ya kanan. Orang-orang aja yang ternyata kecelek gitu misalnya. Orang marah pada imajinasinya. Iya, exactly. Orang marah pada imajinasinya sendiri. Tentang Pak Amin. Jangan-jangan PAN memang nature-nya ingin dibentuk Pak Amin untuk menuju partai kanan. Ya mungkin, tapi kan sebetulnya mungkin karena pada saat itu ada lintas agama, lintas tokoh nasional itu kan kemudian diputuskannya kan sebagai partai tengah, sama seperti didirikannya PKB kan seperti saya pernah omongin di partainya kan Partai Kebangkitan Bangsa bukan Partai NU, ini juga Partai Amanat Nasional. Ya tapi itu lagi karena di dalamnya itu dominan terhadap tokoh-tokoh organisasi keagamaan yang lebih punya peran strategis di dalam pengambilan keputusan. Ya dia kan sudah terbiasa mengelola Pak Amin sebagai mantan ketua umum Muhammadiyah gitu. Misalnya ada Pak A.M. Fatwa almarhum pada saat itu juga yang juga tokoh kanan sangat keras misalnya begitu kan. Ya otomatis dalam pengambilan keputusan-keputusan kita kecenderungannya ke sana. Dan itu saya masih rasakan kok di Jawa Timur kalau saya keliling-keliling ketemu dengan PCNU, ketemu dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, ketemu dengan MUI, itu saya masih rasakan tentang menilai politik itu masih seperti hitam putihnya beraktivitas di organisasi keagamaan. Masih kerasa dan itu harus saya luruskan benar. Kalau ini musuh, ini teman gitu Jadi ya kalau milih pemimpin itu ya harus menggunakan ayat-ayat lah kira-kira. Kalau memilih pemimpin itu ya harus sudah jelas lah, cari dulu yang sholat, cari dulu yang pada saat itu kemudian saya sampaikan ya kenapa nggak muncul dari tokoh-tokoh dari Muhammadiyah aja kalau memang mau seperti itu di dalam pusaran pemimpinan nasional. Yang paling sohih dengan kriteria itu ya teman-teman itu sendiri kan. Teman-teman itu sendiri yang dari organisasi Anda Muslim. Kan juga ayat-ayat juga jago. Mas. Makanya kita bawa ayat juga kan. Tapi kan pada saat itu penampilan kita pakai celana, pakai kantong, anak muda gitu kan. Jadi saya pikir membuat sebuah mindset baru bahwa hitungan politik sama hitungan ormas keagamaan itu berbeda. Ormas keagamaan bisa hitam putih, apalagi bicara Muhammadiyah, bicara NU, bicara Al-Irsyad, Al-Wasij, itu salah pilih di dalam politik tidak akan bubar karena mereka sudah ada sebelum negara ini ada, sebelum partai politik ini ada. Tapi kalau bicara tentang partai politik, apalagi dalam hal khususnya adalah bicara PAN, salah mengambil keputusan bisa habis partai ini, bisa bubar partai ini. Kenapa kayak gitu ya? Saya contohin itu loh, PAN 8 kursi di Jawa Tengah. Itu karena salah mengambil keputusan jadi 0. 2019. Nah, itu realitas dan itu biasa di dalam politik itu pertarungan seperti itu biasa. Maka kita itulah kenapa dikatakan politik itu abu-abu ya karena itu. Ya karena memang harus ada keluasan. Karena kalau kemudian dikatakan, lalu apa manfaatnya tidak menggunakan politik nilai? Lah politik nilai itu politik nilai itu pada saat mengambil keputusan. Politik nilai itu pada saat kita mempunyai jabatan, lalu kita menjalankannya dengan politik nilai supaya bermanfaat untuk orang lain, untuk kemudian takut sama dosa dan lain sebagainya. Kalau sudah punya jabatan. Menuju jabatan? Kalau menuju jabatan tuh kita keluar aja di belakang, ya itu yang terjadi misalnya 212, 411 itu kan jutaan orang keluar. Ya kan nggak ada yang berubah, Bos. Dan kalah. Dan kasihannya tokohnya lalu kemudian harus merasakan untuk kemudian ditahan misalnya seperti itu. Kan nggak ada yang bisa, emang bisa tuh demo semuanya mengeluarkan Habib Rizik. Tidak bisa juga. Capresnya jadi menteri. Jadi wapres. Karena menuju ke tengah. Karena Iya kan? Ya. Karena untuk kepentingan yang lebih besar. Loh, sudah
perdebatan tentang urusan masalah keagamaan itu kan sudah selesai zaman kita mau republik ini merdeka itu kan sudah selesai bahwa kita ini Di konstituante itu Mas ya. nggak usah dimasuk-masukkan lagi ke situ gitu loh maksudnya. Mas tapi kan maksudku iya. Siapa? Siapa? Singo Demejo ini. Iya, Kasman. Singo on the table. Iya, lion on the table. Singo on the table. Bisa bercanda. Tapi kayak gini Mas, artinya kalau bicara personal, monggo Mas. Sambil ngaikos juga boleh Mas. Masalahnya personalianya kan gini Mas. Kalau kita bicara PAN dari masa ke masa ya. Tadi Anda bilang dalam 2 kali 3 kali pemilu terakhir mungkin arahnya agak ke kanan gitu. Tapi kan personalianya juga nggak banyak berubah. Artinya yang sekarang seperti saya bilang. Oh, sekarang banyak. Yang sekarang Berubah. saya bilang mungkin banyak orang-orang lama yang masih ada, tapi kan yang senior-senior sudah banyak tidak aktif lagi. Nah, sekarang itu kemudian pembangunan wacana yang pengambilan keputusan, dominasi yang tengah itu jauh lebih sering mempengaruhi pengambilan keputusan dibandingkan yang kanan. Jadi yang kanan lebih banyak diemnya. Jadi kalau berkaca ke tahun 99 dulu misalnya Balik ya ini kan? Pak Albert, Faisal Basri, Bu Itu Tuti kalah. Herati itu yang tadinya kalah sekarang unggul lah misalnya Iya. dalam pengambilan. Oh Nah, gitu. Jadi ya sekarang makanya lihatlah warnanya Itu PAN sebelah hari kanan, ini. sebelah kanan. Maka lihatlah harinya misalnya kayak gitu kan, walaupun dicaci maki Iya. gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Iya. Karena terbukti suara PAN ini kan bayangin nggak pernah dalam seumur-umur kita bisa di atas 2% Surveinya. surveinya. 5 kali ikut pemilu, nggak pernah. Ya. Ini sekarang pemilunya belum kita sudah 6%. Ya. Hampir Ini caleg belum kerja nih ya. belum kerja calegnya. Belum ada nama Rizky Sadik, belum ada nama Zita Anjani, iya kan? Nah, itu satu hal yang ya kalau bicara kita market, kita produk lah, ini rebranding lah. Nah, rebranding PAN model baru dan memang pertaruhan. Bukan saya mau mengatakan ini hasilnya seperti apa ya, kita tunggu 14 Februari, tapi Pak Zul berani mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Dan rebranding itu lebih susah loh Mas. Hmm. Ini kan saya tuh selalu apresiasi kepada organisasi atau orang yang berani rebranding. Ya. Karena itu artinya mereka keluar dari zona nyaman kan. Betul. Nah, Kalau Caimin, Caimin berapa kali bos? Caimin, Gus Ami, Gus Muhaimin, Gus Imin, iya kan? banyak banget cawapres zaman now. Udah banyak nih ininya rebrandingnya dan orang tetap aja Caimin. Iya. Tapi kita appreciate gitu. Dia berusaha gitu loh. Untuk rebranding itu susah banget. Perkara berhasil menggagalkan yang penting ada keputusan kan. Karena kalau Cak itu kan nggak ada bedanya dengan saya kan, sama-sama karena orang Surabaya dibanding Cak. Iya. Dia kan mau memasukkan Gus itu kan karena supaya Supaya naik. segmen Iya. kegusannya itu yang kemudian bisa Iya, dia. benar. IGGI ya, Nah, Ikatan Gus-Gus Indonesia. Iya. IGGI. Dia adalah terah kiai itu kan yang mau diambil di sini. Ya langganan soto langganan kita juga namanya Cak Pri sama Cak Har ini kan. Cahar, Iya. betul, iya. Heeh. Makanya kalau Caimin tuh susah banget tuh rebranding tuh. Dulu pernah juga terjadi. Apa tuh? Siapa? Pak Ical, Iya, ARB. ARB. Kembali lagi orang manggil Pak Ical. Iya. Susah kan? Karena Ical kalau di Jawa kan hilang, Bos. Iya. Hilang. Hilang. Oh, Kecil. Ical tuh hilang. Hilang apa kecil kan? Hilang. Hilang. Ical. Hilang. Ical. Rebranding gagal. Iya, ARB. Iya, ARB. ABW berhasil nggak menurut lo? ABW enggak. Yang paling susah Sandi SBY sih, juga. SBY ya. SBY paling Dan sukses. Pak JK kan juga sebelum ada SBY kan juga nggak ada JK bos. JK, Pak Iya kan? Yusuf. Pak Kala. Pak Kala. Ya kalau di kalangan HMI Kaucu. Kaucu. Iya. Bang Julpan kan panggil. Jadi Kaucu. Kasih dulu Kaucu. Iya. Rebranding itu susah loh. Susah. Nah, PAN nih sekarang lagi lakukan itu loh itu. sekarang. Iya menjadi. Menurut saya laku. Tapi karena PAN sebenarnya bener kata Mas Rizky bahwa DNA-nya ada. DNA-nya ada tinggal direaktivasi aja nih. Yes, gitu. Apa ya kan Selama ini- salah satu bagian dari PAN yang nature-nya kan itu kan. Selama ini kalah sama Ikhwanul Musliminnya Pak Amin ini kan. Karena iya kalau PAN jadi kayak yang kita bayangkan 5 tahun lalu di pemilu, nggak ada orang kayak Albert Hasibuan, nggak ada orang kayak Gunawan Muhammad, nggak ada orang kayak Faisal Tuti Basri. Herati, Iya. Faisal Basri, Bu Wimar Witulan juga salah satu pendiri gitu-gitu kan nggak mungkin. Raja Julian Tony juga Oh iya, ikut. betul. Banyak kalau Dan tokoh-tokoh sebetulnya tengah. kan kalau mau dikatakan ya itu tadi kita mau membongkar kebekuan pandangan masyarakat terhadap politik gitu. Maka sekarang kan ternyata kan ya kita merasakan sebagai caleg, kita sebagai kader partai, kalau turun di masyarakat itu kita mau ngomong berbuih-buih gitu. Heeh. Itu kan sama sekali nggak diserap sama masyarakat itu.
Nah, Maksud Mas? nggak diserap, mereka nggak paham. Visi misi program kerja. Nggak paham mereka itu. Jadi gitu. ya sudah, kita ngomong tuh yang ringan-ringan aja, kita buat kuis gitu kan. Siapa nama saya? Mas ada yang ingat nggak nama lengkap saya siapa? Menanamkan branding itu dengan cara yang lebih fun. Nyanyi-nyanyi, ya itu apa namanya? Ada yang tahu apa enggak namanya? Saya sudah menjabat berapa kali, komisi apa? Mereka supaya mengingatnya seperti itu. Seperti juga caranya Mas Gibran yang cuma pakai tulisan itu kan. Iya. Kalau pakai presentasi itu nggak ada yang dengar, Bos. Nggak ada yang paham presentasi. Yang pakai presentasi siapa? Siapa? Gua nanya. Nggak tahu. Dicari sendiri. Nggak, kalau bicara masalah pakai presentasi siapa, itu adalah gaya kolonial. Nah, udah gitu aja. Gaya lama pasti menggunakan presentasi supaya kelihatan pinter. Iya. Padahal itu tidak diserap sama sekali sama pemilih. Sama sekali nggak diserap. Saya merasakan Masuk sih, itu Mas. nggak diserap. Ini karena berarti kalau isu-isu kayak misalnya kembali hal-hal yang sangat kompleks, etik, moral, demokratis gitu itu nggak masuk Ya, tuh, Mas. seperti Mas Burhan sampaikan. Berarti soal MK ini belum tentu di bawah ini. Nggak diserap di bawah. Sama sekali tidak diserap. Itu cuma pembicaraan di tingkatan elit, di tingkatan lapisan yang sangat tipis sekali. Lapisan sangat tipis. Ini Kalau bahasanya Mas Burhan ya itu cangkir kopi, Bos. Padahal batu bara ini ada di lapisan 7 Mas ya, di lapisan bawah Mas ya. Nah, itu kan yang paling paling banyak ada di situ kan. Iya kan? Kayak Lapisan atas ini kan. Iya kan? Kenapa tahu? Tahu dari mana? Setitek Tahu dari mana? Ya kan, lu kan belajar dong. Itu kan lu nggak belajar geografi, geologi macam-macam. Jangan kan kepada masyarakat. Ini ngomong yang jok-jok aja lah. Saya itu kalau ngomong sama struktur pengurus saya tingkat kabupaten kota, ketua-ketua loh ini. Nah, Ketua-ketua kita pidato tentang masalah visi misi programnya PAN Jawa Timur itu seperti apa, yang dinamakan Jawa Timur basis PAN itu apa gitu. Panjang lebar, saya ayo ada pertanyaan. Dia tanya lagi yang sudah saya jelasin tadi itu. karena nggak enak aja kalau nggak ada yang nanya ini kan Mas. Ya, tapi kan dia tanya untuk hal yang sama, tadi saya sudah ngomong. Iya. Iya dia nanya itu karena nggak enaknya, masuk lihat kiri tengah tunggu kiri kanan bajigur gak ada yang nanya, aku nanya deh. Itu kan pengulangan. Nggak siap ini kan. Gimana yang diem ya? Sangar muncul. Maka makin lama marketing itu akan makin sederhana. Mana yang kemudian eye-catching, mana yang kemudian gampang dipahami, tapi mencerminkan semua target-target yang kita. Ini sama kayak PAN dulu di awal, sangat bias dengan Kota. Kelompok intelektual, kelompok terdidik ya? Terdidik, perkotaan, ya karena banyak nulis tuh visi misi ditulis, disebar dan segala macam. Dulu iya, Ihsan Ali Fauzi kan juga. Iyalah, PAN kan? PAN. Dan itu raja-raja opini Kompas tuh. Nah, itu. Iya. Semua kan? Isinya itu. Semua raja-raja opini Kompas. Pokoknya kalau tulisannya kader PAN masuk di koran-koran, bangganya luar biasa. Tapi tidak punya implikasi suara. Kalau sekarang sharing ini Mas, ya kan? Sharing Dinda, mantap dia, abang enggak gitu-gitu aja kan. Mas, tapi kalau bicara gitu tadi kan Mas Aras bagus banget tuh dibilang bahwa isu-isu yang bahkan sangat etik, yang ini menyangkut moral politik, sangat etik gitu ya, menghancurkan demokrasi, hukum gitu. Itu dipahami hanya di lapisan-lapisan atas gitu. Ya, tapi kan Apakah memang ini jadi bisa kemudian apa analoginya? Loh, berarti kita bisa dong menghalalkan kejahatan-kejahatan karena yang bawah juga nggak ngerti. Itu gimana menurut karena persepsi gitu. Percuma dong kita teriak, atau kita boleh dong menghalalkan kejahatan-kejahatan politik itu misalnya yang dianggap anti moralitas dan anti demokrasi gitu ya. Uang di bawah juga nggak paham kejahatan yang kita lakukan misalnya gitu. Itu gimana Mas? Itu kan dua hal yang terpisah. Kita bersuara tentang pandangan kita, sama seperti saya kan. Saya bersuara tentang pandangan saya, walaupun itu belum tentu diaminkan oleh orang lain. Sudut pandangnya kan bisa beda-beda. Jadi menyampaikan sesuatu yang kita yakini bukan berarti salah, tapi kemudian menjadikan itu sebagai salah satu alat ukur bahwa kita akan diterima oleh publik. Ini kan bicara tentang masalah elektoral. Yang kita lagi omongin kan elektoral. Itu tidak punya implikasi terhadap elektoral. Oh, elektoral. Tapi bahwa kemudian kita menyuarakan tentang kebaikan, politik nilai dan lain sebagainya, ya silakan, boleh-boleh aja sebagai sebuah idealisme kita. Tapi begitu bicara tentang masalah penggalangan suara, masalah demokrasi kita bagaimana, ya itu lain lagi ceritanya ketemu sama masyarakat. Oh, bukan jadi kartu SIM pas untuk
atau melakukan kejahatan tadi. Makanya ini sama kayak omongannya Bill Clinton sebenarnya. Apa tuh? Economic stupid. Iya. Cuma itu yang dipahami masyarakat. Ya, economic Kalau udah stupid. susah beli gula, susah beli beras. Yes. Masa dia mau ceritain panjang lebar tentang masalah inflasi dan segala macam kepanjangan kan nggak nyampe di sana. Jadi ya ini bukan menganggap remeh masyarakat, tapi fakta politiknya kayak begitu. Karena juga kan konversi elektoral kan. Konversi elektoral. Iya, kan? Dan itu konsekuensi dari one man one vote. Iya, perang opini ini kan kuncinya adalah ujung-ujungnya outputnya itu tadi kan konversi elektoral. Nah, maka mana yang lebih bagus menurut saya, menurut Mas Budi? Apakah kita berbicara tentang wacana-wacana ideal tadi itu, menyuarakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan moral, dengan etik dan lain sebagainya, tapi kemudian kita tidak bisa menjalankan itu karena kita tidak terpilih, tidak mendapatkan manfaat elektoral, atau kita cari dulu elektoralnya, baru setelah dapat kita suarakan itu. Oh, baru kita implementasikan nilai-nilai tadi tuh. Itu kalau saya selalu bilang di mana-mana tuh Bang. Saya punya keyakinan kalau kebenarannya orang kalah itu akan jadi omong kosong. Tapi omong kosongnya orang menang bisa jadi kebenaran. Yes. Pokoknya kalau orang menang nggak ada salahnya. Strateginya benar semua. Gitu. Apalagi kalau udah sering kan. Apalagi sudah sering. Gila loh. Ya, orang kalah udah pasti salah, orang benar. Ya salah lu sih kalah gitu. Itu sama kayak orang kalah sudah pasti salah. Orang menang sudah pasti benar. Iya, betul. Ini udah sama kayak ketika orang mengkritik Donald Trump di Pilpres Amerika. Donald Trump ini horor, Donald Trump ini menakutkan, dia adalah simbol dari kematian demokrasi gitu. Tapi ada juga perspektif lain, ya itu karena kelompok pro demokrasinya kalah goblok gitu kan. Kalau coba mereka bisa melahirkan yang lebih baik daripada Trump, kita nggak perlu takut sama Trump. Makanya kadang-kadang orang-orang ini sibuk dengan nilainya. Ini kita nilainya ini Donald Trump bahaya, ini kita hancur demokrasi kita. Dia lupa mengkonsolidasi kekuatan diri untuk bertarung melawan tadi kejahatan tadi kan yang dianggap dia jahat gitu kan. Itu ada di Al-Qur'an ada itu. Tapi makanya aku bilang tadi, tidak coba kasih lu bahasa Al-Qur'an. Ada dua bahasa Al-Qur'an yang bisa dipakai gitu kan. Yang satu itu adalah amal ma'ruf nahi munkar, itu keras. Amal ma'ruf itu perintahnya sangat keras, amal ma'ruf nahi munkar itu. Jadi ya kalimatnya tegakkan kebenaran, kemudian lawan kezaliman. Itu jelas itu seperti itu kan. Lalu kemudian yang satunya wa ta'awanu ilal birri wa taqwa. Kita bekerja sama, kita meyakinkan orang, kita kemudian menyadarkan orang, itu dengan melakukan kerjasama, melakukan kolaborasi, melakukan penetrasi masuk di dalamnya, lalu kemudian kita melakukan hal-hal yang baik. Orang sekarang wali aja, 9 wali yang masuk ke Indonesia ini di Jawa itu kan juga pendekatannya berbeda-beda. Ada yang menggunakan budaya, ada yang menggunakan pendekatan membantu orang, ada yang kemudian menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Macam-macam. Zamannya Nabi juga sahabatnya macam-macam. Ada yang sodakoh, Abu Bakar. Ada kemudian Umar yang pakai pedang. Ada yang kemudian Utsman dengan gaya kepemimpinan. Ada yang kemudian macam-macam kan. Jadi saya kira itu adalah rahmat. Keragaman ini adalah rahmat. Tidak ada yang salah. Tapi kalau bagi PAN hari ini Pak Zul sedang merebranding dengan gaya yang berbeda dibandingkan gaya-gaya yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya apa gayanya amal ma'ruf nahi munkar. Kalau sekarang wa ta'awanu ilal birri wa taqwa. mate. Gue target gue adalah gue 2 kali nonton acara ini gue bisa melafalkan tadi. Lupa tuh. Kan aku ngomong kemana-mana misalnya lu capek sama orang yang merasa dirinya paling benar, ya nggak apa-apa lu pakai ayat amal ma'ruf nahi munkar. Gua pakainya wa ta'awanu ilal birri wa taqwa. Ya. Izin Mas, next podcast gue udah bisa melafalkan target gue. Tapi ini bukan melegalkan kejahatan lagi ya. Bukan kita bisa curang uang rakyat nggak paham yang kita menang dulu, nggak gitu juga. Itu soal masalah cara, yang satunya mau langsung menyampaikan itu, yang satunya kemudian menggunakan cara yang lain. Kalau caranya Rasulullah itu, saya sebelum mau ditutup ya, kan Rasulullah itu sebelum menyampaikan kebenaran itu ada 3 caranya. Yang pertama itu adalah dengan kewenanganmu. Kalau nggak bisa, dengan tulisanmu. Kalau nggak bisa, dengan doa. Jadi macam-macam. Jadi kalau kita nggak bisa, nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, nggak punya segala macam, ya kita tulis saja.
tulis di opini, tulis di mana, boleh, nggak salah. Tapi kalau sudah itu juga nggak mempan juga, ya kita berdoa minta pertolongan pada Allah karena segala sesuatu biiznillah, semuanya atas izinnya Allah. Ini residunya Amin Rais nih bos. Sisa-sisa Amin Rais ini ada di sini. Amin Rais efek ini. Iya Amin Rais. Iya. Itulah kenapa kita sekarang dicintai sama Pak Zul, karena kita bisa masuk ke semuanya. Pakai sarung bisa, pakai celana jeans bisa. Jadi Mas Ep yang dinamakan Amin Rais syndrome itu bukan itu, tapi ini nih Amin Rais syndrome masih ada. Jadi Oke. setuju ya sama Amin Rais syndrome-nya Mas Ep, setuju ya. Iya, buat dia memberikan kehati-hatian, warning kepada timnya. Buat Sebagai bikin ya, konsultan kan. mitigasi. Ya, karena beliau bukan pemain tunggal. Walaupun membantu betul. Paten, Rizky Sadik paten. Ini membuat Anda ini dicintai penggemar kami ini, Mas. Iya kan? Thank you Om RS, Tapi sampai yang penting jumpa. Pokoknya next Pasti yang penting pro kontranya kita pengen tahu. Pasti dicaci maki orang juga kita. Pasti. Iya pasti. Iya kan? Ya kan ini kan tergantung, berarti dia sama Ma'ruf naik muka. Maya. Udah pinter nih, udah pinter ya. Iya, awal-awal dari bukan. Nah, nanti gitu. Si Abram mana WhatsApp gua. Kan Abram gua minta jadi co-host tuh waktu lu enggak ada. Terus dia capture komen-komen hantu blau kasar-kasar kan. Udah. Oh ternyata gini ya, jadi lu membang Ar katanya. Dimaki-maki netizen. Nah itu nanti gua ada jawabannya. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah. Kalau kita lain lagi nih, rebranding jadi Wa ta'awanu ilal birri wa taqwa. Enggak. Gua akan belajarin ke sana. Wa ta'awanu ilal birri wa taqwa, gampang, Bos. wa ta'awanu Wa ilal birri wa taqwa. Nah, Itu. Kan lu baru selesai umroh, masa nggak bisa. Bro politik lu ya. Orang udah tahu saya Indonesia, Bos. Udah tahu Anda Iya, karena gue diteleponin mulu sama orang. Akhirnya gue posting di Instagram. ya tipu ini ya. Iya, capek Daripada gua kan. mau humble gak bisa. Iya, lu lihat mau humble ya. Mau diam gue tadinya kan, mau diam-diam lah, nggak ngapain. Karena gini Mas, dia naik pesawat, kelasnya agak bagus. Si kampret ini tuh main gak posting apa-apa nih di kelas yang bagus ini kan. Ternyata niat memang mau umroh. mau humble. Pas sampai sana tidak ria ini kan. Handphone tang ting tung terus kan. Ini kalau gue ladenin, gue ngurus dunia lagi nih nyampe sini gitu Ri, kan. Biasanya kalau Akhirnya gue posting satu postingan apa Take off. Ka'bah di depan kaca. di mangkok ini kan. view-nya View bagus ya. jauh ini kan. Tapi lu naik kan 9 jam ya? 8 jam? Hampir 10. Hampir 10 ya. Di kelasnya agak bagus kan. Iya. Gua nggak mau bilang kelas bisnis tapi kelasnya agak bagus Iya. kan. Itu ada kan biasanya ditawarin wine tuh sama. Enggak ada Arab Saudi enggak ada, Bos. Perjalanan internasional. Gue juga mikirnya gitu. Do you want champagne or wine? Gitu kan maksudnya. Enggak, bukan gitu. Do you want kamar? Gitu tuh. Oh, ternyata nggak ada ya? Nggak ada, Nah, nggak ada, ini aku baru tahu Mas. Ternyata gitu. Enggak ada. Adanya kurma. Kurma ada. Walaupun Zam-zam kayaknya pramugarinya juga ada. boleh. Sama minuman itu teh yang Teh kopi rempah ini, Iya, Bos. Gue nggak pernah soalnya naik. Iya, Saudi gitu. Kamar. Al kamar. Nggak ada ya? Do you want wine or champagne? Enggak ada kamar. Oke, thank you Om Eres, sampai jumpa lagi di Siap. Total Thank you, Politik. thank you.